Assalamualaikum. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Waalaikumsalam. Saya lihat semua sudah ada di sini. Ada Evi Ariati Abai. Ya, ini kita punya director untuk penerbitan buku Biak. Kita akan bicara tentang buku Biak. Buku itu ada di samping saya. Di sini, ini kita akan bicarakan. Karena ini jago-jagonya yang bikin. Jadi yang buat ini adalah Evi sebagai director buku Biak. Kemudian fotografer untuk buku ini adalah Eki Tandio. Bung Eki, apa kabar? Saya sudah lama tahu Anda. Kemudian juga Bung Iwang Ong Santoso. Oke, jurnalis dan pengamat militer. Wah, ini kita perlu ini kapan-kapan saya butuh Anda ini. Ya. Kemudian juga di sini ada Pak Bambang Yudi. Bos, apa kabar, Bos? Baik, Bang. Dan kemudian Pak Latif Haq. Oke. Jadi gini, kita bicara santai, tidak terlampau formal karena ini barangkali adalah salah satu yang perlu kita tampilkan. Ketika buku Biak ini saya dengar terbit, saya terus mencari-cari siapa ini orang di belakangnya. Saya dan Charlie ini adalah partner, kami Charlie M. Sianipar juga fotografer, kami adalah partner dalam speak up ini. Saya tanya, siapa? Akhirnya diselusuri dapatlah Evi. Kita ngobrol sama Evi. Kemudian Evi bilang, oke lah, bagaimana kita ngomong? Karena kami juga adalah, kalau saya pencinta fotografi, tapi kalau si Charlie memang dia fotografer juga, profesional juga. Nah, oke. Saya langsung saja, kenapa ya? Kenapa, apa urgensinya, apa dorongan apa yang membuat buku Biak ini diterbitkan? Bu Evi tentu. Ya, terima kasih atas undangannya pada siang hari ini. Yang mendorong kami membuat buku tersebut adalah, memang saya awalnya adalah international promotor untuk Pemda Biak dan Sipiori ya, dan kebetulan waktu itu kita seringkali ke Jepang dan saya melihat antusias dari masyarakat Jepang itu sangat tinggi pada saat kita melakukan pameran ataupun workshop tentang promosi pariwisata daerah itu sendiri. Sehingga saya melihat bahwa kita harus tidak hanya promosi luar negeri, tapi juga kita harus kuatkan destinasi yang ada di dalam negerinya sendiri, terutama di Biak ya. Sehingga saya mencari value point apa yang membuat masyarakat Jepang itu ke Biak gitu. Sehingga ya ditemukanlah benang merahnya itu adalah Pacific War Story gitu. Jadi itu dia awalnya sih Bang ya kita. Sampai akhirnya kita coba tahun 2017 ya Mas Ong ya, Mas Eki, kita mulai coba menyusun buku itu gitu. Jadi 2 tahun anggaran. Yes, good. Menurut saya ide ini bagus sekali. Saya pernah juga terpikir masalah ini ya, bahwa itu adalah satu hal yang pantas digali. Itu bisa menjadi satu objek turis sekarang. Sorry if I'm wrong, tapi saya pikir itu merupakan hal yang baik. Kita tahu banyak di Bukit Tinggi ada, kemudian di Aceh juga ada terowongan seperti ini. Mungkin nanti next time. Tapi oke lah. Sekarang kita bicara buku ini. Tentu alasannya bukan hanya untuk memperkenalkan Biak. Ya, adalah pulau yang terlupakan oleh kita. Banyak juga kawan-kawan Indonesia yang lupa pada Biak itu. Kecil sekali di sana. Tetapi dia memegang peran yang luar biasa pada tahun 1944. Kan begitu. Nah, dari nilai sejarahnya, Mbak Evi, atau Pak Iwan barangkali, atau Pak Latif, dari segi sejarahnya bagaimana kita melihat ini? Kalau dari saya sendiri ya sebagai pelaku pariwisata itu udah pasti punya nilai poin plus sendiri ya. Kita bisa lihat di Sumatera Barat ataupun ditarakan sebagai starting point Jepang masuk ke Indonesia, dan juga bagaimana Pearl Harbor ataupun Hiroshima Nagasaki menjadi objek world tourism yang sangat diminati banyak orang di seluruh dunia dan menjadi site UNESCO, dan saya rasa itu juga bisa dilakukan di Biak, dan buku ini bisa menjadi satu proposal sebenarnya untuk Pemda sendiri ya untuk mengajukan sebagai UNESCO site.
Dan itu masih saya gali lagi, saya pelajari terutama trailnya. Even di Papua New Guinea sendiri yang istilahnya rutenya itu warfare itu sangat sulit dijangkau, tapi turismenya itu ada, war tourism terbentuk dan setiap tahun itu turis terutama dari Australia cukup banyak yang ke sana dan that's not cheaper gitu, itu bukan wisata yang murah gitu. Seperti yang Ong kita lihat ya di bawah kota Kinabalu ya Mas Ong ya gitu. Ya. Ong coba silakan. Oke. Ini Bung, terima kasih kesempatannya di siang ini. Kalau buat saya sejarah perang itu satu ya, tadi memang kita bisa bicara soal pariwisata, dampaknya ekonomi buat masyarakat setempat. Tapi kalau saya garis besarnya yang paling penting, kenapa Perang Dunia II ini menarik, kalau kita lihat sejarah peradaban umat manusia, kontestasi pertama itu rebutan resource adalah soal rempah. Dari kemenyan, segala macam, sampai rempah-rempah. Nah, sesudah zaman rempah, kita masuk ke zaman minyak dan gas. Nah, sebetulnya objektif Jepang di Perang Pasifik itu bukan dengan menyerang pangkalan Amerika, malah sebetulnya yang pertama diserang secara militer tuh di Kota Baru, di Malaya. Nah, tapi karena Amerika bisa pintar jualan, ya dijual cerita Pearl Harbor, narasinya dibangun. Nah, perang pada zaman kontestasi perebutan migas ini, sasaran utama Jepang adalah menguasai Hindia Belanda, Kepulauan Nusantara. Karena resource. Nah, itu pesan paling besarnya buat saya, wake up call-nya. Ya kita yang punya negara kok sampai hari ini juga cuma jadi penonton. Itu dan satu. Dan kedua, dalam konteks pertempurannya sendiri di Biak, apa yang menarik dari buku ini adalah saya berapa kali menulis buku sejarah militer, tapi khusus Biak ini menarik, dari Mbak Evi bisa dapatkan sebagian data-data itu dari museum di Jepang. Dan ini untuk pertama kalinya saya menulis dengan bahan arsip Jepang. Biasanya saya selama ini riset di Belanda, di Prancis, bahan-bahan dari Australia, dari Amerika. Nah, dapat hal yang menarik, perspektif Jepang. Contoh kalau kita pakai bahan-bahan dari Barat, Amerika, Australia, atau Belanda, itu kalau menyebut secara geografis menyebut Pulau Irian, pulau termasuk Papua Nugini, seluruh pulau, itu dibilang burung kasuari, persepsinya begitu. Makanya daerah Sorong, Manokwari disebut Vogelkops, kepala burung. Sedangkan kalau dalam persepsi orang Jepang, Biak itu ya dibilang kura-kura, induk kura-kura dan anak kura-kura. Jadi Kepulauan Schouten, Pulauan Yapen, Waropen, dan Biak itu sebagai anak kura-kuranya, dan di bawahnya Pulau Papuanya itu sebagai kura-kura. Dan juga yang menarik setelah kita meriset segala macam, banyak hal-hal menarik ditemukan, bahwa ternyata sistem pertahanan, kalau kita lihat film, ya kembali lagi kekuatan narasi, film Iwo Jima, Flag of Our Fathers, Letters from Iwo Jima, dan kemudian yang terakhir film yang dirilis Amerika soal Hacksaw Ridge, pertempuran di Okinawa. Jadi sistem pertempuran di Okinawa maupun di Iwo Jima itu pertama kali diterapkan sistem pertahanannya oleh Jepang di Biak. Jadi dibiarkan musuh mendarat baru digempur, termasuk di Peleliu, Tarawa. Nah, itu tidak dipelajari. Bahkan yang menarik, ketika pertempuran, saya lupa masuk minggu ke-1 atau ke-2, kapal perang terbesar, ini juga pernah difilmkan Net Geo, kapal perang terbesar di dunia waktu itu Battleship Yamato, itu sudah disiapkan berangkat dari perairan Bacan untuk membantu pertahanan Biak. Bahkan sampai artilerinya Amerika sebagai untuk yang tadinya untuk menggempur pertahanan Jepang di pedalaman, artilerinya di pantai itu sudah moncongnya digeser ke arah laut untuk menghadapi Yamato dan kapal pengawalnya. Nah, tapi last minute karena ada pertempuran di sebelah sekitar operasi yang lewat jalur tengah, nah operasinya Nimitz, mendadak Yamato sudah dekat Manokwari dibatalkan, tidak merapat ke Biak tapi ke arah Filipina. Nah, padahal kalau waktu itu sampai terjadi pertempuran dengan Yamato dikerahkan di Biak, itu yang menarik karena Jepang sendiri, kalau kita serangan udaranya kita mengenal kamikaze.
Nah, dalam doktrin Angkatan Laut Jepang ada Kento Kasai, jadi seluruh armadanya dikirim untuk bertempur sampai habis. Nah, itu hal-hal menarik yang kita temukan betapa ini memang titik strategis, dan sebelumnya kan awal-awal ketika Jepang masuk ke Jawa sudah mau masuk Port Moresby dan mau memotong jalur bantuan sekutu dari Kaledonia Baru sampai Australia pun garis pertahanannya sudah dibikin di bawah Brisbane Line. Jadi Darwin dilepas, mereka bertahannya di bawah gitu. Nah, itu kan pesan-pesan inilah yang buat saya penting, dan konteks sekarang ya kita bisa memahami geopolitik ini nggak di Pasifik Barat ini seperti apa, bagaimana kontestasi dua kekuatan besar, ada Amerika, ada China, kemudian ada belakangan Rusia dan India juga masuk Pasifik. Nah, itu kita nih sebagai bangsa yang bebas aktif, lesson learn-nya apa? Itu yang menarik dari buku ini, menurut saya gitu. Dan saya juga terkesiap, saya juga kaget ya, ketika membaca Biak ini. Saya tidak menyangka bahwa ini peperangannya cuma 1 bulan. Mei tahun 1944 sampai Jun. Katakanlah, hitungan kasar 30 hari. Tapi 30 hari begitu banyak korban yang jatuh. Ya, yang menyerang ke sana. Dan itu bukan main-main angka itu. Nah, apalagi saya melihat di buku yang pictorial book ini, itu foto-foto itu membuat semacam rasa, tidak hanya saya rasa ngeri. Tapi mungkin yang Mbak Evi bagi orang Jepang itu adalah nostalgia, adalah satu kecintaan kepada leluhur, di mana mereka bisa melakukan semacam ziarah perang ya kepada mereka. Jadi ide ini saya tangkap dengan baik. Foto-foto yang dilakukan oleh kawan-kawan di sini, Budi, kemudian misalnya Eki, tentu punya pendapat yang lain. Pak Tandio gimana? Ada yang bisa ditambahkan? Kalau dari sisi saya sebetulnya saat Mbak Evi menawarkan saya untuk ngajak join di pembuatan buku ini, gitu. Sebetulnya saya cuma hanya mendalamin sekilas saja, sebenarnya. Bahwa yang saya tahu bahwa peperangan di Biak ini sangat brutal. Saya baca terutama di Gua Binsari, buat saya itu saya sangat concern terhadap Gua Binsarinya itu. Itu ruangan gua segitu gede itu dan banyak korban di sana, banyak orang Jepang yang korban di situ. Nah, saat saya hanya memikirkan gimana cara memvisualisasikan hanya artefak-artefak, benda-benda sisa peperangan itu untuk ada soul-nya, bukan hanya satu benda, tapi menunjukkan bahwa ini ada bagian dari sejarah, ada satu nyawa, ada pengorbanan yang banyak di sana sebenarnya. Jadi, nah dari situlah saya baru concern terhadap baik dari pemilihan background mau teknik lightingnya, itu baru saya pikirkan. Tapi intinya saya hanya menangkap bahwa peperangan itu siapapun yang mengklaim menang atau ada di sisi kalah, buat saya semuanya kalah. Everybody a loser. Ya. Jadi ada semacam roh yang dirasakan, Pak Tandio. Apa ada semacam roh dari benda-benda artefak itu? Ya. Karena ini ternyata boleh dibilang ya tadi Pak Om, saya melihat bahwa kisah pertempuran itu tidak seperti tidak hanya mereka yang hebat. Kita juga punya banyak pertempuran yang mengerikan ya. Nah, kemudian Pak Yudi ada menyambung mereka? Ya, makasih Bang. Saya tidak terlibat dalam pembuatan buku Pak. Cuman saya orang tua saya dulu ditugaskan di Papua tahun 90-an. Good. Saya lahir sampai SMA juga di Papua. Jadi maksud saya senang dengan adanya buku ini karena saya yang lahir dan besar di sana. Itu barang-barang itu saya tinggalnya di dekat Burokop di lapangan terbang kalau di situ. Jadi itu tempat main saya gitu. Jadi di Biak itu ya? Barang-barang betul. Saya lahir dan besar sampai SMA di Biak. Jadi barang-barang kayak rangka pesawat, kapal, tank dan sebagainya itu
memang ada ya. Jadi saya tahun 70-an, 80-an itu masih cukup banyak ya. Maksud saya gua Jepang ya. Kalau kita Binsari itu dulu waktu saya kecil terkenal gua Jepang, dan kita tahu bahwa sejak dulu memang banyak orang Jepang yang berziarah ke sana. Memang dari kecil kita tahu. Cuman dan dari cerita orang-orang tua kita tahu bahwa perang ini dahsyat. Cuman dengan adanya buku ini, saya yang lahir di sana aja saya jadi lebih melek, dalam arti saya jadi lebih tahu sejarah buku ini ya, yang ditulis sama Pak Iwan dan teman-teman. Maksud saya jumlah korban dan sebagainya. Dulu saya nggak tahu ribuan, banyak. Cuman angka pastinya saya tahu setelah baca ini. Jadi maksudnya sejarah bahwa saya tahu perang itu dimulai dari Biak Timur, itu cerita mulut ke mulut dulu sering sekali saya dengar ya. Maksudnya gua Jepang itu tahun 70-an 80-an itu masih sangat alami ya, karena itu tangganya dan sebagainya itu baru dibangun tahun akhir 80-an 90-an kan, baru diperbaikin. Jadi waktu saya kecil main ke sana itu masih betul-betul gua biasa. Memang banyak ya tengkorak, kemudian penang ya, kalau orang Biak bilang kalung. Itu kita bisa ngambil dengan bebas dulu, tapi sekarang kan sudah dijaga. Jadi maksud saya sangat senang dan bangga dengan buku ini, karena saya pikir ini kalau kita anak sekolah kita diajarin sejarah perang. Kalau di Jawa ya, Jawa itu kan sebenarnya perangnya perang kemerdekaan Indonesia. Tapi Biak ini adalah perang dunia ya, perang dunia yang sifatnya internasional ya, bukan hanya Indonesia. Jadi saya pikir bagus banget kalau ini lebih diekspos. Saya pikir bisa jadi wisata sejarah dan sebagainya, karena selama ini yang ke sana hanya Jepang. Padahal kan saya pikir yang turis lokal juga perlu tahu bahwa di sana juga ada suatu peristiwa yang sangat dahsyat yang dia sangat berperan aktif sebelum terjadinya Pearl Harbor ya, karena pesawatnya kan mulainya dari Biak juga kan. Oke. Sebagai putra daerah, Yud, tentu pada waktu kecil pernah bermain-main ya di gua-gua itu. Secara kasar saja, berapa panjang itu terowongan itu? Dulu waktu saya kecil terowongan itu belum ditemukan sampai ke yang Biak Timur, Pak. Jadi hanya di Gua Jepang doang. Jadi saya hanya tahu Gua Jepang. Itu dia kan hanya Gua Jepangnya doang ya. Tidak sampai belum sampai yang Biak Timur itu waktu saya kecil belum ditemukan tuh. Itu baru ditemukan iya, jadi saya hanya di Gua di Binsarinya. Iya. Oke, good. Ada yang mau ditambahkan? Memang kita sengaja itu berdiskusi bagaimana penyajian dari buku sejarah yang serius itu gitu kan. Makanya saya juga memilih orang-orang yang sangat saya pilih gitu ya, yang memang kita bisa bekerja dengan cepat dan tidak tidak kesulitan di dalam terutama di sana kan juga medannya juga nggak gampang ya. Ya saya juga surprise juga Eki Tandio yang biasa kerja di indoor studio gitu, dia mau sampai kita ke gua-gua yang banyak juga yang belum diekspos untuk tourism destination di Biak gitu. Tapi kita itu, kenapa kita lebih fotografisnya juga kita tonjolkan, karena masyarakat kita sekarang ini, terutama anak-anak muda, itu jarang sekali mau membaca buku sejarah yang serius gitu ya, yang full text gitu kan. Nah itu salah satu strategi kita buat men-touch juga millennial generation gitu ya, untuk membaca sejarah itu, karena selama ini kita ya yang tadi seperti dibilang ya, bahwa kita hanya tahu sejarah kemerdekaan kita yang di Pulau Jawa gitu, tapi tidak pernah tahu kalau Mas Iwan juga pernah nulis di Tarakan, Battle of Tarakan dan lain-lainnya gitu. Itu juga sangat penting Indonesia tahu gitu. Ya, itu Mas Hari. Mbak Evi, saya mau tanya. Yes. Mbak Evi. Ya, ini saya lihat dahsyat. Foto-foto itu semua sebelum dikurasi butuh berapa lama itu, Mbak Evi? Kita Mas Eki, kita kerja
lebih dari 1,5 tahun ya, karena kita bertahap mengambil baik itu di Biak kita berapa kali ke sana. Kalau saya, terutama saya dulu, biasanya saya akan membuat film dan juga denah ke Mas Eki. Kalau bawa Mas Eki ini perabotannya mesti banyak gitu ya, sampai di Biak kita mesti over bagasi sampai 20 juta lebih itu untuk lighting aja gitu. Jadi pas waktu di Jepang saya bilang, Mas Eki tolong ya, ini Jepang itu harus seminimal mungkin barang yang dibawa gitu. Tempatnya ini begini-begini. Itu prosesnya kita 1,5 tahun ya untuk pengumpulan data baik tulisan maupun foto gitu. Dan dengan proses kurasi yang sangat ketat, kita berkali-kali 4 atau berapa kali Mas Eki ya? Iya. Dan kita memang mengambil kurator yang paling bagus ya di Indonesia gitu. Yang juga dia bisa membangun story-nya itu. Jadi kita juga menentukan judul, kita juga bareng-bareng ya. Waktu itu kita ingat Mas Ong ya, kita menentukan judul itu. Pada saat kita ketemu siapa ya, meeting itu di jalanan itu dapat judulnya. Antara saya, kurator, dan Mas Ong gitu. Dan juga Mas Eki harus kerja juga beberapa kali tambahan ya Mas, tentang adanya masyarakat yang antusias pada setelah jadi dummy, itu buku saya cetak dummy-nya gitu. Saya cetak, saya kasih lihat orang-orang lokal juga yang kerja sama kita. Nah, ternyata itu malah bikin mereka semangat untuk ngeluarin koleksi-koleksi yang tadinya nggak keluar gitu ya. Termasuk ada salah satu kolektor barang ya di Jakarta, dia sampai mau samurai yang tadinya nggak boleh dilihatin orang gitu, Mas Eki yang suruh foto gitu. Mungkin Mas Eki bisa cerita lain. Ya, saya mau tahu Mas Eki, ini kalau saya lihat foto-fotonya kan cahayanya juga bagus, berarti kemungkinan ada yang cahaya alam pagi, sore, sama foto malam juga saya lihat ada. Saya ingin tahu yang paling ekstrim dihadapi ketika melakukan yang ya. Yang paling ekstrim itu saat saya motret di dalam guanya. Jadi, ya karena gua di dalam gua itu suasananya sangat gelap, sangat minim cahaya. Dan saya pikir saya harus menvisualisasikan bukan hanya suasana guanya, tapi saya juga mau menunjukkan artefak di situ juga. Jadi saya membuat satu settingan. Karena gua itu kan selalu dikenal, seperti Mas Yudi bilang, bahwa gua itu disebut gua Jepang. Jadi ikon Jepangnya itu harus saya tonjolkan. oh ya. Nah, salah satunya yang saya setting, saya menggunakan ada pedang katana yang saya tancapkan di tanah, kemudian saya kasih topi tentara Jepangnya, ya. Kemudian ada beberapa tengkorak yang berserakan di tanah. Ya. Nah, problemnya karena memang di goa itu sangat minim cahayanya dan sangat gelap. Saya hanya bisa bawa lighting itu flash hanya 3. Nah, bagaimana saya mensiasatin 3 flash itu untuk membuat suatu visual yang dramatik dan pesan yang akan saya sampaikan itu tercapai. Itu yang paling susah sebetulnya buat saya. Ya. Karena saat saya masuk di gua itu pun saya merasakan atmosfer yang ada pressure-nya sebetulnya. Nuansanya itu kan memang nuansa ada angker, rasa angker gitu. Ya, dibilang angker buat saya ya, saya selalu permisi. Local wisdomnya harus permisi memang. Saya anggap saya cuma tamu aja kan, saya datang ya saya permisi, ya saya niat saya hanya untuk membuat satu hal yang baik. Karena terus terang ada beban sebetulnya, ada beban
2-3 hari sebelum saya berangkat ke Biak waktu itu, saya sempat agak galau. Saya sempat nggak bisa tidur karena saya berpikir ada rasa beban itu. Terbayang bahwa tentara Jepang atau tentara sekutu pun di situ, di mana sebetulnya itu anak-anak muda di usia muda saat itu dilatih untuk berperang, dilatih untuk membunuh atau terbunuh atau dibunuh, kan gitu. Ya. Nggak ada mereka sebetulnya tujuan benar-benar mereka niat untuk membunuh sebetulnya. Itu hanya dianggap hanya suatu tugas negara buat mereka masing-masing. Nah, yang jadi beban itu saya merasakan di mana mereka gugur di tanah asing, bukan di tanah mereka. Dan sampai jasadnya, sampai sisa-sisa jasadnya pun nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang usaha untuk care. Gitu. Nah, saya berharap dengan adanya buku itu, masing-masing pemerintah ada upaya untuk mengembalikan lah kira-kira, dan kembali ke keluarga masing-masing mungkin bisa lebih, ya itu suatu penghormatan juga kan buat mereka juga kan. Ya. Nah, beban-beban seperti itu yang saya rasakan gitu saat saya masuk ke gua itu, pressure-nya itu lebih berasa sebenarnya. Oke. Kira-kira gitu, Bang Charlie. Oke. Thank you. Jadi ini kita kan melihatnya begini, ada dua hal yang kita lihat. Satu dari segi sejarah, ya, yang termasuk juga sejarah Indonesia itu. Satu lagi dari seni fotografi. Apalagi untuk sebuah buku begini, ini bukan buku main-main. Kalau orang bilang istilahnya anak sekarang kan bilang ini bukan buku kaleng-kaleng. This is what we call coffee table book. Ya. Nah, saya cuma ya ini kalau kita bicara buku, karena saya juga dan sama Pak Ong ini kan kita wartawan, Pak. Kita juga penulis buku gitu ya. Kita lihat. Saya agak ragu ya misalnya. Buku ini bisa sampai ke masyarakat banyak. Karena untuk buku seperti ini tidak murah harganya. Ya, biasanya buku-buku lain itu ada edisi yang begini, ada edisi yang untuk publik supaya ini lebih menyebar. Kalau ini kan yang hanya dibaca oleh beberapa orang yang mampu membeli, ya. Dan kemudian kenapa tidak dibikin buku ini pictorial juga, tetapi lebih dengan harga yang dapat terjangkau oleh masyarakat agar tersebar gitu, Mbak Evi? Ya, sebenarnya kita sih sebagai penulis ya pasti kita pengennya buku itu tersebar secara masif ya untuk masyarakat banyak, sehingga itu dia kita menggandeng juga Pemda, kita paksa ya Pemda untuk berkomitmen pada karena memang kita mengerjakan itu kita meminta Pemda untuk membayar proyek itu gitu. Jadi selain dukungan dari Pemda sendiri, kita coba selama ini berkomunikasi dengan juga pemerintah Jepang, karena dengan adanya buku ini juga kemarin itu sempat mendorong terjadinya penandatanganan antar kepala negara kita dengan Perdana Menteri Jepang. Itu kerjasama repatriasi tulang belulang yang tadinya terhenti berapa belas tahun gitu ya, akhirnya jadi ini lagi. Nah, itu sempat saya masukkan di dalam negosiasi di dalam ke pemerintah Jepang ya, untuk membuat edisi yang berbahasa Jepangnya gitu, dan juga membantu penyebarannya di Indonesia gitu. Pasti kita juga sangat itu ya. Kenapa coffee table? So kita pengen membuktikan bahwa Indonesia tuh bisa bikin itu, gitu. Tidak hanya orang-orang bule gitu kan gitu. Iya betul. Saya hanya ini karena saya merasakan bahwa buku ini memang harus dibaca banyak orang sehingga lebih terbuka Biak ini. Biak ini kan tersimpan sepertinya. Ya, kita lah, tidak usah yang lain. Saya sebagai jurnalis yang banyak baca, kita hampir lupa dengan Biak itu. Ya. Nah, hal yang sama. Saya pernah ke gua yang ada di Bukit Tinggi. Ya, itu juga luas juga dan mengerikan, tapi karena terlampau bersih jadi tidak mengerikan lagi dan banyak pengunjungnya. Nah, ada satu lagi, pernah ada yang mengajak saya, itu di Aceh itu juga ada. Itu cukup panjang juga. Ya. Nah, tapi itu belum dieksplor. Tetapi pada waktu itu kita minta coba bantuan Jepang.
ada semacam rasa ini Mbak Evi, yang saya harap tidak muncul di sini. Ketika kita berharap itu Jepang datang, itu kan membangkitkan, bisa jadi ya Mas Ong, mungkin bisa aja timbul semacam rasa kekalahan. We are loser gitu. Nah, itu mungkin membuat mereka agak pedih hatinya dan malah tidak datang gitu. Apakah sudah dipikirkan apa seperti ini? Saya coba jawab ya. Ini Bang, kalau saya lihat justru bukan urusan menang kalahnya, tapi kalau dimanapun mandala pertempuran perang, termasuk di Pasifik, di Guam segala macam itu tiap tahun turis Jepang malah datang Bang. Jadi ada yang turis datang untuk ziarah, ada juga yang datang memang untuk wisata. Makanya di Guam sekarang, sementara Guam penerbangan dari Guam ke Biak itu hanya 2 jam. Itu tempo hari juga kita sempat rekomen ke teman-teman di Kemlu Jepang untuk itu, dan akhirnya sempat katanya sudah di ACC untuk bisa penerbangan charter dari Guam lanjut Jepang, Guam ke Biak. Itu jadi udah di ACC. Nah, kenangan untuk ziarahnya ini ada sesuatu yang bisa dipakai untuk men-trigger pariwisata yang kemudian nanti develop ke pariwisata umum, tidak ke pariwisata ziarah perang. Ada beberapa titik untuk launching satelit di dunia. Di Eropa di Guyana, Prancis, Amerika di Florida, Cina di Sichuan, Rusia di Baikonur. Nah, untuk sebetulnya titik terbaik untuk launching satelit adalah di wilayah untuk masuk orbit di Biak itu, karena roket pendorong juga akan langsung ke laut, tidak membahayakan. Tidak ada negara luar yang punya fasilitas untuk monitoring satelit di Biak gitu. Dan ini bisa dipakai untuk keperluan damai, dan Indonesia bisa gunakan ini untuk kebaikan bersama. Ya. Jadi saya lihat ini historic place ya of Indonesia ya, part of the world lah, perang dunia. Nah, memang kalau kita lihat, saya kembali membukanya untuk persiapannya, saya buka kembali di mana dia itu. Memang ini strategis sekali, karena pada waktu itu mungkin Yudi masih mengingat ya, itu kan semacam ada lapangan terbang perintis yang bisa didarat oleh pesawat-pesawat Jepang. Apakah itu masih ada, Mas Yudi? Ya, jadi sekarang yang ada lapangan terbang utama ya, Frankeshipo. Jadi lapangan terbang yang Buroku sama Pulau Owi udah tidak kepake, tapi masih kelihatan sih. Ada ya? Yang tadi saya bilang bahwa rumah tinggal saya di dekat lapangan Buroku itu masih ada, cuman tidak terpakai, Bang. Ya. Enggak, maksudnya waktu dulu itu masih kelihatan kan, masih sempat merasakan adanya penerbangan langsung Hawaii. Iya, gitu. itu saya masih di sana tuh. Jadi dulu ada ke Honolulu sama Los Angeles ya. Karena memang yang tadi Pak Iwan bilang kan mereka kayaknya paketnya ke Guam. Itu sekitar tahun 90-an ya, awal 90-an. Terakhir 92 kalau nggak salah, apa nggak ada lagi. Jadi dulu ada Pak, penerbangan itu sudah pernah dibuka sekitar akhir 80 sampai awal 90-an. Jadi LA, Honolulu, Guam, Biak ya. Ya mungkin kebanyakan memang turis dari Jepang memang, yang memang mereka punya trip seperti itu. Jadi saya masih di sana tuh waktu zaman itu. Ya. Oke. Mas Yudi, saya mau lebih spesifik ya. Masa kecil Anda itu, maaf, saya harus terpaksa tanya. Pada waktu itu tahun berapa, Mas? Ya, jadi gini, orang tua saya bukan tentara, orang tua saya guru. Jadi kalau di buku kan ada tulisan masa infiltrasi, kemudian ada konsolidasi. Jadi orang tua saya ini diterjunkan oleh pemerintah ke sana masa konsolidasi. Ya, jadi tahun 66. Jadi kan kita tahu PPRA kan 69 ya. Yes. Jadi setelah operasi komando kan 61 62 kan. Setelah UNTEA balik ke kita kan mempersiapkan PPRA 69 itu ada sukarelawan, istilahnya sukarelawan Trikora, Bang. Jadi ada guru dan sebagainya. Jadi cukup banyak guru yang diterjun ke sana.
untuk mendidik, kemudian mereka tetap mau memberikan suaranya untuk menjadi wilayah Indonesia. Oke. Jadi jadi kami 5 bersaudara Lahir di sana? di sana, ya, di sana. Oke. Jadi ya. Sorry. Jadi bisa merasakan suasana Biak sebagai bukan hanya sebagai pulau terpencil, tetapi juga ini mengambil peran. Jadi ada suasana mencekam atau katakanlah suasana merasa this is a part of the sejarah ya kemerdekaan Indonesia juga toh. Iya. Sudah tinggal 1 tahun lagi sudah merdeka ya. Iya. Oke. Charlie mau menambah, Charlie? Cukup Bang, cukup. Oke. Nah, kalau begitu begini, saya kembali ke Evi ya. Evi, ini sebenarnya buku ini sangat baik. Saya bilang sangat baik. This is first class book lah ya. Makanya saya juga kepingin kenapa tidak dibaca banyak orang. Oke, itu this is next step lah mungkin ya. Nah, kalau yang lain nanti mungkin saya bisa bicara karena begini, terus terang aja. Saya agak kesulitan karena usia barangkali dengan huruf yang kecil gitu ya. Karena kalau Pak Ong barangkali tahu ya, kalau buku kita itu untuk orang-orang yang tua seperti ini harus 11 atau 12 fontnya gitu kan. Itu saya setengah mati bacanya. Mungkin untuk yang ke depan. Tapi ini bukan semacam kritik, tetapi barangkali masukan. Kita sama-sama lah. Saya merasa terpanggil bahwa buku ini juga harus sampai, pesannya harus sampai. Nah, saya juga berharap ya, Bung Eki, bukan tidak mungkin ini bisa diangkat ceritanya. Seperti Pearl Harbor, Tora itu barangkali bisa diangkat ke film sehingga itu akan lebih memperkenalkan Indonesia juga bahwa kita bukan penonton pada saat Perang Dunia. Kita adalah ikut pelaku di situ. Nah, jadi ini satu misi yang baik. Nah, itu kalau kita tadi sudah sejarahnya, kita sudah bicara bukunya. Sekarang saya ingin coba mendapat penjelasan sedikit ya. Mungkin secara sejarah ya dari Pak Ong. Itu adalah, ini kan Perang Pasifik ya. One of the Perang Pasifik. Barangkali ada data-data yang perlu kami ketahui atau diketahui oleh teman-teman pemirsa kita dalam masalah militer ya. Ya, antara lain yang menarik dari pertempuran Biak itu kan Amerika sampai 3 kali MacArthur membuat rilis media bahwa Jepang sudah dikalahkan, tapi ternyata tidak belum berhasil dikalahkan. Malah Amerika dihadang di tebingan di Parai pasukannya ketika mau ke arah bandara Mokmer, titik strategis yang mau direbut. Makanya minggu kedua atau minggu ketiga komandan lapangannya dipecat, diganti. Itu jarang terjadi. Yang kedua, terjadi pertama kali pertempuran tank lawan tank, pertempuran cavalry di Perang Pasifik itu di Biak. Jadi tank Sherman-nya Amerika lawan tank Hago-nya Jepang berhadapan-hadapan di situ, dan memang tank Jepang itu kan tank ringan ke tank medium, sementara Sherman kan medium tank dan ya dihabisi itu. Nah, kalau dari sisi sejarah perangnya, dan juga menarik pasukan Jepang yang ditempatkan di sana itu kan bagian dari Kwantung Army. Kwantung Army ini pasukan pendudukan Jepang yang masuk ke Manchuria. Kalau kita ingat film Last Emperor, Henry Puyi, kaisar terakhir Cina yang kemudian jadikan raja boneka di Manchukuo. Nah, itu pasukan ini Kwantung Army, yang pendudukan yang kalau di film terakhir Pearl Harbor, pilot-pilot bomber Amerika mendarat di timur laut Cina, ya di daerah itulah. Nah, mereka dari daerah yang dingin, ekstrim, daerah Northeast China yang berbatasan dengan Rusia dan Korea Utara ini dipindahkan ke Biak yang panas gitu. Dan memang menariknya geopolitik dan geostrategis wilayah Pasifik dan kita itu narasi yang sekarang saya lihat pemerintah kita mulai mengangkat bahwa Nusantara ini ya narasinya ya kebudayaan kita adalah sama, Austronesia dan Pulau Papua kita. Kalau bicara Mikronesia, itu berganti-ganti sejak akhir dari penjajahan Spanyol, oleh Spanyol kemudian dikuasai Jerman, dari Jerman dikuasai Jepang, Jepang kemudian dikuasai Amerika, dan sekarang menjadi negara sudah independen, tapi punya status khusus dengan Amerika Serikat. Bahkan tiap tahun tentara Amerika yang melakukan latihan dropping
bantuan ataupun dropping militer dari pesawat, itu selalu seperti mereka lakukan di Irak, Afghanistan. Setiap tahun itu ada Christmas box, latihannya kodenya Christmas box, itu operasi terbesarnya Angkatan Udara Amerika untuk dropping bala bantuan, itu di Mikronesia, di utaranya Biak. Itu jadi geostrategis ya. Tadi terakhir saya bicara soal satelit dan lain-lain. Nah itu kita mau sejauh mana kita menghargai nilai strategis ini gitu. Itu Bang. Jadi gini, Om, kita pertajam sedikit ya. Kenapa Biak? Apa karena strategis? Apakah karena itu bisa menjadi seperti pangkalan militer? Kenapa Jepang ke sana dulu? Apakah itu ada Belanda pernah masuk sana? Jadi kan memang sasaran terakhirnya kan memang untuk menguasai kekayaan alam Hindia Belanda, terutama di Kalimantan, Jawa, Sumatera. Tapi untuk memastikan bahwa Jepang tidak terganggu ekspansi persemakmuran Asia Timur Rayanya, titiknya adalah di Pulau Papua dan Solomon, karena itu bisa menggunting jalur bantuan Amerika ke Kaledonia Baru dan ke Australia. Malah sebelumnya tadinya ya itu mau diambil sekalian wilayah utara. Makanya Australia sekutu membangun Brisbane Line, bukan itu. Nah itu dipertahankan, dan sementara di pihak Amerika sendiri ada dua panglima besar yang saling rebutan gengsi. MacArthur dengan angkatan daratnya masuk dari Solomon ke Papua, operasi lompat katak, sementara angkatan laut Chester Nimitz lewat Pasifik Tengah, dan ketemunya nanti ya itu satu di Okinawa dan satu di Filipina itu. Nah itu titik lompat kataknya itu, Biak itu penting. Nah, Jayapura di bypass oleh MacArthur. Dari tidak terlalu besar kekuatannya di situ. Oke. Clear. Barangkali begini, saya melihat ya, mungkin Pak Latif bisa bantu, silahkan kalau Pak Latif bisa berkomentar. Begini, saya tidak masuk ke akal saya dan hampir tidak percaya saya ketika membaca bahwa di Biak itu ada 6.000 tentara Jepang yang tewas. Kemudian ada 450 yang ditawan. Bayangkan, Pak Eki, kalau betul 6.000 tewas di sana, apakah tengkoraknya semua ada di sana? The remains of the body gitu ya. Itu kan mengerikan sebetulnya. Yang sangat besar. Ini kan sudah semacam perang besar lah. Nah, apakah itu masih ada? Ini siapalah, terserah. Apakah Yudi pernah juga melihat ya tengkorak itu begitu? Tadi Pak Eki bilang di foto. Evi barangkali, Evi. Lihat tengkoraknya. Kalau ditanya itu ya, tulang belulang, dan juga memang balik lagi ke yang tadi Mas Om bilang bahwa secara geopolitik senjataan pada saat itu memang udah habis-habisan di kedua belah pihak, begitu juga deploy tentang pasukannya ya Mas Om ya. Kedua belah pihak hampir sangat seimbang gitu, dan juga di minggu kedua sebelum dia masuk ke Mokmer itu sempat MacArthur kembali ke laut karena saking kuatnya Jepang menghadang mereka gitu. Kalau masalah jumlah itu, dan selama ini declare pemerintah Jepang dan dari data yang kita ambil dari kedutaan Jepang ya, itu mereka mengakui bahwa 53.000 mereka deploy tentara semua di semua kepulauan New Guinea Islands, Netherlands, New Guinea Islands, dan juga 11.000 ada di Biak. Itu pas, dan itu masih dicari gitu kan. Beberapa kali melakukan repatriasi gitu ya, dan terhenti di tahun 2015 lalu gitu. Dan tahun kemarin kita melakukan perjanjian lagi untuk itu, sehingga itu masih bisa dipastikan ada di Biak gitu. Karena itu memang masih dicari gitu. Dan masing-masing kedua belah pihak, baik pihak Jepang maupun Amerika sendiri, dalam artian ini DPII ya, sebagai lembaga pencari tentara Amerika yang terlibat perang di seluruh dunia termasuk di Biak, mereka juga kita mintakan keterangan bahwa mereka masih sangat mencari. Baik,
Dead or alive ya. Yes, ya. Ya, karena kalau sudah pasti kalau tahun sekarang 2020 ini pasti sudah usianya udah mungkin usia sudah meninggal semua. Tapi pada saat itu kan di Filipina pernah ketemu pada berapa puluh tahun lalu, 20 tahun lalu masih ada di Filipina sisanya yang masih bertahan di gua. Even dia tidak tahu bahwa sebenarnya dunia sudah damai gitu. Karena Ya itu bisa terjadi di Biak ya. Mungkin Mas Didi dulu pernah sempat dengar juga ceritanya gitu. Cuma memang kita tidak masukkan di sini karena terlalu banyak kesimpang siuran data yang terutama di lokal yang kita bisa validasi ya. Jadi kita hilangkan itu gitu. Sehingga kita mengerucut pada benang merahnya this book have a mission ya. Kita ternyata punya misi yang sangat besar gitu. Selain mendidik memberitahukan bahwa kita proses kemerdekaan Indonesia itu sangat panjang dan itu juga Perang Pasifik itu involve on it gitu untuk our freedom gitu ya. Baik itu domestik gitu dan juga kita juga mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan kembali proses repatriasi kerjasama itu demi kemanusiaan. Buat apa kita tahan tulang belulang manusia ya untuk satu objek wisata di daerah gitu. Dari buku ini kita pengen menerbitkan narasi aja yang kita bangun gitu narasi seperti bagaimana kita event kayak Harvard University, bagaimana dia cuman sekedar satu patung yang ternyata itu bukan Harvard beneran gitu, tapi dia bisa mendorong pariwisata masuk ke kampus gitu loh. Nah, apalagi di Biak gitu ya yang memang ya benar-benar nilai sejarah itu. Itu yang nah, mungkin Mas Yudi bisa cerita bahwa saya mau sharing dikit ya tentang orang Jepang yang tetap sembunyi di hutan. Itu saya dengar ceritanya tahun 70-an. Jadi orang tua asli Biak bahwa tahun 50-an, tahun 60-an itu pernah ditemukan. Jadi ada orang Jepang yang masih bersembunyi di hutan. Dia pikir masih berperang karena kan lokasi hutan dia sembunyi itu kan dekat dengan airport. Itu harusnya pesawat sipil, mau bunyi pesawat bisa, tapi dipikir itu pesawat perang. Jadi maksudnya yang cerita orang tua asli sana bahwa memang ditemukan, cuman mungkin tidak ada dokumentasi tertulisnya, mungkin karena masalah itu kan konfidensial ya, mungkin antar negara. Tapi kalau saya dengar nih orang tua asli sana yang dapat dipercaya gitu Bang. Saya tidak pernah lihat membaca buku otentiknya, nggak ada, tapi secara lisan dan yang menceritakan cukup dipercaya gitu bahwa mereka memang orang-orang tua yang hidup tahun 50-an 60-an di sana pernah melihat itu bahwa ada orang Jepang yang ditangkap, ditemukan di dalam hutan yang bersembunyi di gua karena dipikir masih dalam kondisi perang. Itu memang ada cerita itu. Ya, betul. Ya, saya kan melihat Jepang ini kan semangat Bushido-nya itu kan luar biasa ya. Bahwa mereka itu kesatriaannya tinggi sekali disiplinnya dan mereka mengatakan masih perang. Tapi oke lah. Itu bagian dari itu adalah bagian dari patriotisme bangsa. Kita juga punya patriotisme bangsa itu. Yang saya mau tanya sedikit, Yudi, ini adalah begini. Apakah ada di antara mereka yang masuk ke kota kemudian berhubungan sama orang-orang asli di sana, kemudian ada rumah tangga, ada turunan begitu? Masih ada orang Jepang? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Jadi mereka betul-betul yang di gua. Iya, mereka sembunyi di hutan. Oke. Nah, kira-kira apa saran ke depannya? Sebelum Evi, saya minta teman-temannya dulu. Ada saran nggak? Kira-kira supaya ini lebih sukses lagi. Jadi bisa dibaca oleh segala lapisan masyarakat. Ya, harus dihebohkan. Share di mana-mana. Mas Ong bagaimana, Mas Ong? Ya, mungkin ya bikin acara-acara, seminar, kalau situasi sudah kembali normal ya bisa napak tilas juga gitu mungkin Bang. Terutama ya kalau mau di-develop di wisatanya ya saya bilang tadi, kayak wisata sejarah gitu, bahwa memang ya wilayah Nusantara termasuk Biak itu ya sangat strategis gitu. Jadi kalau menarik ke belakang lagi,
Napoleon Bonaparte pun tahu tentang Pulau Jawa. Jadi ketika Raffles menengok Napoleon di Saint Helena, salah satu hal pertama yang ditanyakan oleh Napoleon ke Raffles adalah bagaimana kondisi di Pulau Jawa, di Batavia itu. Dan semua tokoh-tokoh besar dunia tuh punya pemahaman yang sangat dalam soal nilai strategis Nusantara. Hitler juga begitu. Terakhir saya minta data ke kedutaan Italia belum dikasih soal angkatan laut mereka yang ditempatkan di Jakarta semasa pendudukan Jepang. Orang Jepang juga tahu, Amerika juga tahu, beberapa tokoh-tokoh awal di Freeport itu mantan konsul Amerika Serikat di Batavia zaman penjajahan. Itu maksudnya, ya jadi bahwa nilai geostrategis Indonesia Nusantara tuh luar biasa. Masa kita sampai hari ini masih cuma ribut politik dan ribut soal aliran gitu. Padahal kita banyak kerja besar yang bisa kita lakukan untuk bangun negara kita gitu. Ya. Pak Latif, ada saran, masukan Pak? Bagi itu diperbanyaklah bikin kegiatan semacam ini, Bang. Kita juga terima kasih sekali, Abang ada itu, atau kita mau bikin lanjutan diskusi yang soal biak atau kita lebih detail lah. Ini kita kan baru meraba-raba ini. Biak itu juga baru saya lihat kembali. Oh, ini ada biak ternyata kan gitu. Pak Latif, gimana Pak Latif? Ya, mesti harusnya ini, saya pikir ini umum ya. Kalau umum ini menarik ini karena yang hadir ada Mas Ong, ada Mas Eki, dan banyak gitu ya. Ini harusnya kan narasumbernya agak lengkap, apalagi Mas Oscar ikut datang gitu. Kalau yang hadir umum mungkin lebih menarik lagi. Mungkin setelah pandemi mungkin offline-nya itu lebih kayak pameran, diskusi, seminar gitu ya. Itu mungkin bisa lebih membangkitkan lagi. Karena kalau balik lagi seperti Pak Ari bilang tadi, kalau bukunya hardcover terus luxury gitu ya, itu kan nggak semua orang bisa baca. Mungkin agak diterbitkan lagi yang soft cover, yang kertasnya lebih murah gitu ya. Mungkin bisa untuk mengcover mereka yang ingin baca. Karena ini menarik banget, menarik. Kita nggak terasa ya, hampir 1 jam. Saya gantikan peran Bang Is. Kita minta closing statement dari Mbak Evi. Barangkali ada yang mau disampaikan, sama harapan tadi sudah disampaikan teman-teman, sama Bang Is sendiri juga mengharapkan buku ini dibaca oleh banyak orang. Silakan, Mbak Evi. Ya, terima kasih atas apresiasinya pada kami ya. Ya terus terang kami juga sudah mempersiapkan sebenarnya beberapa event ya untuk offline. Event kami sebelum pandemi kemarin itu pada saat Jepang peak pandemik, malah itu saya ada di sana, dan kebetulan kita punya soft launching malah justru di Jepang duluan, di Tokyo. Kita diundang salah satu dan juga Kementerian Luar Negeri Jepang gitu ya. Sudah saya utarakan juga keinginan kita untuk memperbanyak buku ini, khususnya untuk dialihbahasakan ke Jepang, untuk di pasar Jepang gitu ya. Itu sudah kita sampaikan ke Kementerian Luar Negeri Jepang. Jadi, dan upaya-upaya untuk di Indonesia sendiri selama pandemi ini, kita nggak tinggal diam, adain acara virtual, meskipun tidak hanya bicara tentang biak gitu, tapi kita selalu insight biak ini gitu, sehingga penyebarannya udah lebih dari 500 eksemplar itu udah di seluruh Indonesia gitu. Jadi kita selama ini ya Mas Eki ya, kita juga nggak tinggal diam selama pandemi ini gitu ya. Kita juga tetap merangkul berbagai pihak yang mungkin bisa mensupport kita gitu ya. Meskipun dari Papua ini agak kurang aware gitu ya, kita sangat berharap dari Pemda ataupun instansi yang terkait dengan Papua untuk bisa mendukung upaya ini, karena ini sangat strategis isunya dan tidak hanya berefek ke pihak aja, tapi Papua secara keseluruhan, dan bisa memperkuat strategi Indonesia di dalam komunikasi di Pacific region ya, merangkul
wilayah Pasifik dan juga menyatakan diri bahwa kita pernah melakukan satu kegiatan kemanusiaan terbesar yang pernah Indonesia lakukan. Benar nggak Mas Iwang? Ya kan? Yang kemarin dia bisa ke Pyongyang itu hanya satu orang kerangka, satu orang jenazah tentara yang mati di Korea yang bisa dia bawa pulang ke Amerika. Apalagi ini 53.000 even Indonesia bisa can use that for another negotiations gitu. Itu dari saya sih. Mungkin Mas Iwang bisa menambahkan atau Mas Yudi, Mas Eki. Thank you. Mas. Oke, masih ada yang mau ditambahkan? Bang Eki, Pak Iwan? Terima kasih. Cukup ya? Ya, terima kasih semua. Waktu kita hampir 1 jam, tidak terasa. Luar biasa. Kita berharap Diakini bisa lebih dibaca banyak orang. Nanti saya pasti akan share di mana-mana ya. Saya penggiat digital marketing. Kita share, kita buat videonya. Terima kasih. Terima kasih. 見よ都会の空けて旭日高く輝けば天地の世紀はつらつと希望は踊る大屋島